Ibu Citra selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Somawangi saya hormati, beserta Dewan Guru dan rekan staf SD Negeri 1 Somawangi yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di dalam aula kelas 4 dalam acara rencana tindak lanjut guru PJOK. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir nanti. Allahumma amin. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu beberapa susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang ketiga diseminasi RTL oleh Bapak Teguh Priyono, dan yang keempat tanya jawab, yang kelima diskusi, dan yang keenam penutup. Menginjak untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Somawangi. Kepada beliau Ibu Citra Wasti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dan staf karyawan SDN 1 Somawangi, puji syukur kita banyak dari Allah SWT sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Teguh Priyono yang alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan PKP PJOK Angkatan 2 tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi selamat ya Bapak. Kemudian tetap bergerak dan menggerakkan. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mengikuti kegiatan ombel yang ada di SD kita untuk diaktifkan gitu ya. Dan semoga ini akan terus berkelanjutan. Kemarin kita berkumpul, kemudian belajar bersama tentang kurikulum satuan pendidikan. Di sana kita mereview dan menyusun visi dan misi. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa di ruang kelas 4 untuk berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh Pak Teguh berkaitan dengan RTL nih, RTL atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Teguh dengan mendiseminasikan kegiatan pada komunitas belajar di SDN 1 Somawangi. Besar harapan saya dari apa yang nanti Pak Teguh bagikan, yaitu berbagi praktik baik dengan teman-teman, akan berimbas pada kegiatan pembelajaran pada siswa kita yang terus berpihak pada murid dan meningkatkan kualitas kita sebagai guru untuk saling belajar bersama, berkolaborasi dan tidak sungkan untuk saling memberi masukan apabila terjadi hal-hal yang sekiranya kita memang merasa kurang saat kita melakukan pembelajaran. Tidak usah malu, kita belajar bersama Bapak Ibu. Sekali lagi ombel itu tidak akan bermakna manakala hanya terpampang hanya ombel saja, tapi tidak ada kegiatannya. Dari mulai kemarin, kemudian sekarang, ayo bersama kita aktifkan ombel yang ada di sekolah kita sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mendiseminasikan Pak Teguh, sekali lagi selamat ya Pak Teguh. Semoga dari rencana tindak lanjut yang akan Pak Teguh lakukan tetap bermakna bagi guru yang lain, kemudian sekali lagi bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 1 Somawangi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Cendrawati atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk menginjak acara berikutnya yaitu diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK oleh Bapak Teguh Priyono. Untuk Bapak Teguh Priyono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semuangi, Cendrawati SPD SD, yang saya hormati juga Dewan Guru beserta tenaga kependidikan yang lain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di KPS kita ya, yaitu Kombel Sekolah, Komunitas Pelajar Sekolah, dengan nama Kopi Jariah. Sepertinya sudah kita sepakati sebelumnya, kita bahas sebelumnya bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki kombel. Kebetulan kita sudah membuatnya bernama Kombel Kopi Jariah, Komunitas Pencari Ilmu Riang Gembira. Pada acara hari ini di kombel ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan kegiatan yang sedang saya jalani ini, yaitu tentang PKG PJOK Angkatan 2 tahun 2024 Jawa Tengah. Yang pertama, sebelum ke materi saya akan membahas sedikit tentang apa itu sih PKG PJOK yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini, bahwa PKG PJOK itu merupakan salah satu program dari pemerintah terkait untuk meningkatkan kompetensi bagi para guru PJOK di Indonesia. Dengan cara apa? Merubah paradigma lama, merubah mindset lama bahwa guru PJOK itu adalah guru olahraga. Ternyata beda. Guru PJOK, guru olahraga itu berbeda. Kalau guru PJOK itu lebih di sekolah, lebih pada pembelajarannya. Kalau guru olahraga itu lebih pada sebutan dari masyarakat terhadap guru PJOK di sekolah, karena memang sejak dulu memang lebih terkenal dengan guru olahraga, bukan guru PJOK. Dan kalau dari masyarakat sendiri pun lebih condong pada prestasi yang diperoleh oleh si guru tersebut, bahwa dengan prestasi yang banyak, jumlah piala yang banyak, itu menandakan bahwa si guru itu sudah sukses. Tapi apakah demikian? Nah, itu yang menjadi refleksi bagi kita semua, terutama saya sendiri guru PJOK, bahwa oh iya benar, bahwa sekarang ini mengubah mindset itu memang susah, karena itu sudah budaya lama yang sudah mengakar kuat di masyarakat kita sendiri. Dalam kegiatan ini saya mengikutinya sekurang lebih 3 bulan, ada sesi daring maupun luring. Untuk luring sendiri kemarin sudah saya lakukan di BPMP Yogyakarta selama kurang lebih 1 minggu. Di sana kami dikumpulkan dari guru berbagai daerah di Jawa Tengah guna membahas tentang kegiatan PKG PJOK ini. Ternyata memang benar, dalam PJOK itu banyak sekali kompleksibilitasnya. Permasalahannya sangat banyak. Contoh, ada isu-isu PJOK. Awalnya saya bingung itu isu apa maksudnya ya. Ternyata itu lebih pada ke peserta didik kita. Bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran PJOK biasanya ada anak yang tidak mau bercampur, putra putri terpisah sendiri. Itu lebih pada gender. Belum lagi
yang berkebutuhan khusus, disabilitas. Bagaimana cara penanganannya? Bagaimana kita memberikan kebutuhan belajar bagi mereka? Terkait juga dengan diferensiasi yang sangat identik dengan kurikulum Merdeka ini. Intinya dengan mengikuti PKG PJOK ini, guru PJOK diharapkan lebih bisa memberikan pelayanan pendidikan yang lebih berpihak pada murid, baik dari segi memenuhi kebutuhan belajarnya, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana model pembelajarannya, dan sehingga apa yang diberikan yang dipelajari pada PKG PJOK ini lebih berdampak pada peningkatan dari sisi afektif, psikomotor maupun kognitif dari para peserta didik kita. Lanjut pada tugas LPL saya, yaitu harus mendefinisikan rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM. Ini sedang ngetren banget tentang SEM itu. Apa itu sih Sport Education Model? Sebelumnya bahwa SEM ya, bukan SEM ya. Akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan Agustusan nih, baik di desa maupun level kabupaten maupun level lebih tinggi lagi, dan dari kegiatan itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang bola voli, sepak bola, dan lain-lain. Terkhusus untuk sepak bola sendiri, itu hampir setiap desa mengadakannya nih Pak Bu, hampir mengadakannya, dan sangat antusias luar biasa dari para masyarakat. Selain antusias, penontonnya juga antusias gluten. Ternyata dari banyak turnamen itu juga menimbulkan keributan yang tidak sedikit, merugikan diri sendiri, orang lain maupun para pedagang itu sendiri, bahkan para pemainnya juga dirugikan. Nah, dengan SEM ini, yang pertama SEM itu adalah cara pembelajaran yang nyata, yang bisa dipraktekkan oleh anak-anak kita sehingga benar-benar nyata. Contoh seperti ini, kelas 5 akan mempelajari permainan atau pertandingan sepak bola. Jadi anak kelas 5 itu tidak hanya latihan giring, tidak hanya latihan nendang, tidak hanya latihan ngubur bola, tapi benar-benar mempraktekkan. Jadi ada yang sebagai pemain, ada yang sebagai pelatih, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai tukang parkir mungkin nanti untuk kegiatan para penonton yang datang, ada yang menjadi reporter, ada juga yang menjadi pendukungnya. Jadi itu real, mempraktekkan apa yang benar-benar sudah dilaksanakan dalam kegiatan olahraga itu sendiri. Nah, untuk ini saya lebih condong pada kegiatan permainan tradisional yang hubungannya kita juga melestarikan budaya kita yang mungkin sudah mulai luntur di tengah masa, yaitu tentang gobak sodor. Bapak Ibu mungkin dulu pernah bermain gobak sodor dengan teman-temannya di depan halaman tetangga yang luas mungkin, atau di lapangan atau di sekolah. Nah, di gobak sodor ini banyak sekali Kenapa saya memilih gobak sodor? Yang pertama, ini adalah sebuah kegiatan yang melestarikan dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya lokal dalam konteks permainan tradisional melalui kegiatan olahraga rekreasi dan pendekatan
Sport Education Model atau SEM. SEM adalah model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan bagi peserta didik. Dengan SEM, peserta didik dapat berperan sesuai dengan minat bakatnya dalam suatu perlombaan. SEM yang akan dilaksanakan adalah perlombaan permainan tradisional gobak sodor antar kelas di SD Negeri 1 Somawangi, Kecamatan Mandiraja. Sesuai dengan hasil diskusi komdel sekolah dari identifikasi aset yang di sekolah kita, dan semua dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, seperti sarana dan prasarana dan peralatan yang dibutuhkan. Maka saya memilih perlombaan gobak sodor karena dari banyaknya minat dari kelas 4, 5, dan 6. Saya mensurveinya ketika saya pembelajaran PJK dengan murid kelas 4, 5, dan 6. Saya berbicara tentang permainan apa sih yang lebih kamu suka, tapi lebih permainan tradisional itu ada bentengan, ada gobak sodor, ada egrang, ada eklek. Dari ketiga kelas itu mereka lebih condong pada gobak sodor. Jadi saya mengambilnya tentang gobak sodor. Ini terkait suara dari anak-anak, pilihan dari anak-anak, sehingga mereka akan merasa memiliki apa yang telah mereka pilih. Tujuan umumnya memberikan pengalaman belajar yang berkesan dan memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap sesuai dengan minat bakatnya, serta membantu peserta didik berkembang kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi, dan antusias sebagai pelaku. Selain itu juga untuk menumbuh kembangkan kecintaan terhadap aktivitas gerak dalam rangka meningkatkan hubungan jasmani peserta didik. Terkait dengan SEM, tujuannya ada 8 poin. Yang pertama, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Kemudian, partisipasi sesuai dengan minat dan bakat serta tingkat kemampuan peserta didik. 3. Berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. 4. Mendorong kepemimpinan peserta didik. 5. Membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Mengembangkan dan menerapkan peran sesuai dengan minat dan bakat. Yang terakhir, terlibat dalam kegiatan olahraga dan aktivitas di luar sekolah. Itu antara lain tujuan SEM yang sedang digaungkan oleh pemerintah pada saat ini. Untuk capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dengan kegiatan ini, pemahaman tentang aturan permainan gobak sodor itu meningkat. Anak-anak menjadi tahu, oh bagaimana sih, apa itu sih gobak sodor, oh seperti mainnya, nah jadi tahu. Kemudian pengembangan keterampilan individu bahwa dengan bermain gobak sodor secara tidak langsung meningkatkan kemampuan psikomotor dari si anak itu, dengan berlari, menghindari, bagaimana mereka membuat strategi agar tidak tertangkap oleh lawannya ketika melewati garis, seperti itu. Kemudian ada sportivitas dan bersama tim, bahwa olahraga ini adalah olahraga yang membutuhkan kerjasama, tidak individualis, sehingga mau tidak mau mereka harus berkomunikasi, membuat strategi agar dapat mencapai garis akhir tanpa harus tersentuh. Selain itu juga melatih kepemimpinan dan tanggung jawab dari para peserta didik. Di sini juga sudah dibuatkan langkah-langkahnya, yaitu ada penyiapan musim. Maksudnya itu menentukan kapan mau dilaksanakannya. Untuk menentukan tujuannya, pembagian timnya dari kelas 4 di mana mungkin bisa dibuat beberapa tim, bisa gabungan atau tersendiri. Kemudian perencanaan jadwal. Dalam kegiatan tim nanti ada yang berperan sebagai pemain, pelatih, kapten tim,
atau manajer. Ya, memang ini olahraganya memang menirukan bahwa setiap kegiatan bentuk pertandingan pasti ada pemain, ada pelatih, ada manajer, penonton dan lain-lain. Dan anak-anak memang dilatih sedemikian rupa untuk mencontoh sehingga mempunyai pengalaman yang nyata. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam KBS, komunitas belajar sekolah, ini termasuk dalam kegiatan komunikuler. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah semua atau seluruh siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6, baik putra maupun putri. Waktu pelaksanaan adalah di jeda semester 1 di tahun pelajaran 2024-2025. Jadi kegiatan ini juga bisa untuk mengisi kegiatan waktu luang atau waktu yang kurang efektif untuk KBM, bisa diisi dengan kegiatan SEM ini tentang permainan perlombaan beban sodor. Untuk penanggung jawab nanti dari ibu kepala sekolah, kemudian fasilitator kegiatan dengan saya sendiri sebagai guru PJOK. Kemudian saya juga tidak sendirian, karena nggak mungkin sendirian untuk mengatur kegiatan ini dari 3 kelas. Saya juga harus kerjasama dengan para guru dari kelas 4, 5, dan 6 terkait kegiatan ini. Kenapa saya memilih ini? Karena secara aset kita memilikinya. Yang pertama ada aset manusia. Kita memiliki kepala sekolah dan guru-guru yang profesional juga, sejumlah 9 orang dengan jumlah murid sejumlah 161 anak, dan masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakatnya. Tapi kita lebih fokus pada kelas 4, 5, dan 6. Modal fisik, sekolah memiliki perlengkapan olahraga yang mendukung kegiatan. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik, mendukung publikasi kegiatan lingkungan sekolah, memiliki lapangan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi kita juga bisa untuk mempublikasikan kegiatan ini, bisa dengan medsos, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain, sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai. 3. Ada modal finansial. Sekolah memiliki dana BOS yang sekarang mungkin namanya BOSP, yang dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Kemudian ada juga kas kelas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana evaluasi dalam tahapan implementasi SEM ini yang merupakan tetap ada evaluasinya, tidak serta-merta itu sempurna. Dari evaluasi keseluruhan pada akhir tahapannya yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, evaluasi terkait tujuan pembelajaran, meninjau kembali tujuan pembelajaran dengan SEM itu. Apakah ini sudah masuk dalam ranah pembelajaran atau di luar pembelajaran? Apakah ada hubungannya dengan pembelajaran ataupun tidak? Kemudian umpan balik dari peserta didik. Terkait ini nanti guru bisa menanyakan langsung bagaimana sih rasanya ketika mengikuti SEM ini untuk peserta didik. Apakah mereka senang, antusias, atau bingung, atau malah mungkin tidak ada komentar atau yang lain. Pasti ini bisa untuk refleksi kita. Kemudian untuk refleksi guru terkait tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Kemudian evaluasi kinerja tim, yaitu meninjau kembali kolaborasi antar tim dalam SEM.
Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu terkait efektivitas keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai dengan perannya. Dari ini semua pasti dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Tantangan yang pertama tentang pengelolaan waktu, karena sekolah kita juga banyak agenda, banyak kegiatan juga yang sudah dilaksanakan. Dan jika ini mau dilaksanakan juga pasti harus membutuhkan waktu. Karena saking padatnya di sekolah kita, belum lagi pelaksanaan AM, belum lagi ada P5, lomba-lomba, itu juga menjadi tantangan kita. Kemudian faktor alam atau cuaca. Jika hujan, jelas tidak mungkin. Jadi cuaca sangat berpengaruh tentang cuaca. Jika cerah seperti ini mungkin dapat dilaksanakan. Kemudian tantangan lain dari motivasi para peserta didik. Ada yang mungkin tertantang, antusiasnya lebih, atau bahkan tidak ada sama sekali. Manajemen tim terkait tentang kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain. Mungkin dalam satu tim nanti ada yang salah satu anak mungkin lebih mendominasi, lebih suka mengatur. Nah, di situ pentingnya pelatih guna untuk meredam itu semua. Latihan menangani masalah dalam antar pemain. Kemudian ada evaluasi dan umpan balik. Sudah tadi keterlibatan orang tua dan komunitas. Ternyata dalam pendidikan orang tua juga sangat berperan penting, Pak Bu. Tidak hanya sekolah saja yang bertanggung jawab, namun juga peran orang tua itu lebih penting juga. Di sekolah kita sebagai guru menangani lebih dari 20 anak lebih setiap hari dengan berbagai karakter dan kebutuhan belajarnya. Itu juga sudah lumayan memeras tenaga kita. Orang tua kandungnya saja yang hanya mungkin 2 anak, satunya juga sudah lelah, apalagi kita yang setiap hari 20 lebih. Kemudian tantangan itu yang sudah saya analisa, saya juga memberikan solusinya, yaitu dengan pertama terkait dengan waktu, harus merancang jadwal yang efektif sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Kemudian alternatif lokasi jika ada faktor cuaca, misalnya hujan, nggak mungkin di outdoor, harus di indoor. Kemudian terkait motivasi, kita sebagai guru harus menggunakan pendekatan positif, pendekatan dengan memberikan pengakuan dan pujian kepada anak sehingga anak itu lebih dihargai. Kemudian kita juga berkomunikasi secara terbuka, memberikan umpan balik kepada individu setiap tim, dan yang terakhir melakukan komunikasi dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan kegiatan atau program tersebut. Ini terkait lini masa. Lini masanya maksudnya ada persiapan musim yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada afiliasi, ada kompetisinya, dan program ini akan dilaksanakan untuk mengisi jeda semester 1 di tahun ajaran ini. Di sesi akhir sudah muncul tulisan terima kasih, berarti tandanya sudah selesai apa yang sudah harus saya sampaikan di KBS ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan terkait tentang SEM ini.
Gobak Sodor. Jika ada pertanyaan boleh untuk mengisi waktu kita. Mungkin sudah pada ngantuk ya Pak Bumi. Saya juga ngantuk. Dan apa lagi? Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang terkait apa yang sudah saya sampaikan, monggo. Jika tidak, bisa dilanjutkan untuk kegiatan penutupan. Mungkin monggo Bu Cita. Berkaitan dengan rencana untuk tadi Gobak Sodor itu kan dilakukan di Desnetan di Bangkit. Harapannya itu akan jadi kompetisi gitu ya buat anak-anak. Iya, akan dikompetisikan gitu. Minta penjelasannya, mekanismenya bagaimana? Terkait sen Gobak Sodor, yaitu memang kita membuat sebuah perlombaan, tapi di sekolah levelnya. Tapi itu olahraga itu bukan individu, tapi yang berkelompok. Saya ambilnya yang Gobak Sodor karena yang pertama itu permainan tradisional berhubungan dengan pembelajaran. Selain itu juga membentuk karakter pada siswa terkait kerjasama, tanggung jawab, mandiri dan lain-lain. Itu banyak sekali di Gobak Sodor. Nah, nanti saya rencananya ini jika bisa dilaksanakan di jeda semester 1, yang kebetulan juga kita juga ada program juga yaitu renang bersama ketika jeda semester 1. Jadi kita ketika mengambil di bukan jeda kayaknya nggak mungkin karena ini butuh persiapan. Persiapannya apa? Yang pertama jelas nanti 3 kelas 4, 5, 6 itu nanti kita komunikasikan dulu, kita kasih paparan dulu yang pertama tentang cara bermainnya, bagaimana aturannya. Setelah itu, setelah mereka paham, kemudian baru kita bagi timnya, apakah mau per kelas dicampur atau bagaimana. Pas nanti ada dari anak nggak mau dicampur, pasti itu ada juga yang mungkin apatis semua pasti ada juga yang sangat antusias, pasti ada. Itu memang dinamika dalam kelas seperti itu. Setelah itu pemahaman sudah, kemudian pembagian tim sudah, tinggal pemberian peran, membagi peran. Misal dalam satu kelas 4 misalnya ada 23 anak. Yang putra berapa Ibu? 12-11. Nah, nanti kelas itu nanti berebut. Ini mau dijadikan satu tim atau 2 tim. Misal 2 tim itu pun mau putra putri apa campur seperti itu. Jika sudah ketemu seperti itu, baru dibagi. Oh, tim A, tim B misalnya. Kalau nggak satu kelas ini hanya satu tim saja. Nanti ada yang bertugas atau berperan sebagai pelatih. Salah-salahnya pelatih. Pelatih ada, pemain inti tidak main, hanya mengatur di lapangan. Ada sebagai official atau manajer, ada yang mungkin sebagai ahli P3K, ada yang cindera atau bukan. Itu harus seperti itu memang. Ada juga sebagai supporter yang memberikan semangat pada timnya itu. Kemudian ada juga yang berperan sebagai pelatih, official, pemain, supporter. Bisa juga ada sebagai media dokumentasi, wartawan lah kasarnya. Ikut beritanya itu juga bisa. Dan mungkin bisa kita tambahkan terkait biar ini real, biar nyata, benar-benar bahwa dalam permainan atau perlombaan olahraga itu pasti ada seperti ini loh, faktanya seperti ini. Sudah seperti itu. Jadi kelas 4 jadi bagi peran baru dipraktekkan.
Tidak, nggak semua bermain karena iya. Nah iya. Main. Makanya harus pendekatannya sangat harus pendekatan dengan anak. Karena kita harus mengakomodir anak-anak yang mungkin aku pengen ngerti, nah, kan bukan seperti itu. Iya. Iya seperti itu. Berarti apa ya? Untuk peserta ada ketentuan. Ada. Kalau bersodor ada ketentuannya. Jumlah pemainnya sekitar 6 sampai 8 pemain. Saya buat antisipasi. Kalau Oke. mereka antusiasnya main semua bagaimana? Gimana? Maunya main semua. Satu kelas bisa. Kalau satu kelas ini bermain semua, nanti kita berganti peran. Oh iya. Iya. Berganti. Yang habis bermain ganti jadi pelatih, jadi supporter, yang semua jadi pemain seperti itu. Di dalam lapangan dan di luar. Iya, betul sekali. Jadi satu anak bisa bermain 2 peran, satu anak. Jika seperti itu caranya. Nanti tinggal kita buatkan skemanya. Ini mau 1 hari selesai atau berjenjang atau gimana? Juga nanti ada panitianya, Bu. Ada. Panitianya itu nanti membuka acara. Dari anak semua. Guru hanya marahi, memfasilitasi saja. Anak nanti yang ada misalnya ketua panitia nyambut, perusahaan memberikan pengalaman kepada para tim, penggunaan. Juga nanti di akhir ada juaranya, ada piala juga nanti, ada piala juga. Nanti pialanya itu boleh real asli atau sekreatifnya anak itu dari kardus yang digambar atau dibikin piala juga boleh. Yang penting ada pialanya. Nah ini kadang terkait dengan hadiah. Hadiah. Selain piala juga ada hadiahnya. Itu juga hadiahnya bisa bebas. Terserah panitianya mau bentuknya jajan atau bentuknya uang atau apa itu terserah dari panitianya. Nah, bagaimana mereka nanti bisa mengkosek itu dari para guru? Tetap guru nggak perlu membiarkan, tetap memberikan arahan dan membimbingnya. Ikut berperan, iya, tidak jor-joran pun enggak, karena ini kan juga masih baru, ini masih baru dan pengenalan apa ya namanya. Jika ini bisa dilaksanakan, jelas bakal diterus satu kecamatan. Saya yakin itu. Karena ini benar-benar dari anak untuk anak ini kegiatannya bukan guru, bukan dari anak untuk anak sendiri seperti itu. Saya juga sangat tertarik tentang ini, sen ini. Ternyata sekarang ada model seperti ini ya. Nah harapannya dari yang kemarin saya ikuti di Jogja, saya juga menerapkan sen obat sodor. Kami di kelompok 20 peserta malam-malam itu ambil cari temu di lapangan. Ada yang bikin pialanya, kemudian saya membuat pamflet posternya untuk ditempelkan di mana. Ini loh, saksikanlah pertandingan bola sodor dengan hadiah 1 miliar seperti itu misalnya. Kalau saya iya. itu sudah ada dilaksanakan atau ada gambaran bro? Ini sudah dilaksanakan, sudah. Kalau yang sudah itu lebih pada tim PKG yang angkatan lawas, angkatan pertama. Kalau di sekarang belum. Kalau ini hal baru yang belum pernah, tapi sebenarnya ini sudah ada. Ini bisa dilaksanakan di level sekolah atas, contoh SMA atau SMP. Di SMA itu kan kadang ada 3 OSIS. Ini 3 OSIS itu benar-benar, iya kelas ini juga bisa. Itu benar-benar panitia dari siswa membentuk tim, bertanding, kemudian juga ada juaranya. Bahkan pemainnya itu kadang ngebon kayak Mando itu sampai ngebon pemain 31 padahal itu pemain timnas. Itu benar-benar nyata. Tapi untuk SD itu jarang karena mungkin yang pertama terkait pengetahuan sen ini sendiri, kemudian sumber dayanya, dukungan dari finansial tadi kan
karena ini kan jelas tadi ada anggarannya, tidak mungkin tidak ini. Jadi batasan personil Pak. Iya, itu juga sangat berpengaruh juga. Yang penting kita coba dulu jikalau ini mau dilaksanakan, nanti kedepannya akan kita bahas lagi di kegiatan KPS berikutnya, apakah nanti bisa dijalankan atau tidak. Semoga harapannya bisa, karena kita berarti menggebrak di sini, kita menjadi yang pertama yang melakukannya, dan itu nanti bisa dibuatkan semacam mungkin live streamingnya, atau nanti di videokan, kemudian di-upload, diviralkan. Itu sangat positif menurut saya, karena bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain jika bingung dalam jeda semester mau apa, seperti itu. Ya, mungkin seperti Pak Lijo. Ya, mungkin para pemimpin saya jalan. Iya. Kemudian saya coba di kelas 6 terkait Bapak Sodor. Ternyata memang untuk aturan itu beda-beda tiap daerah. Di Semawangi sebelah Muntang, sodornya itu boleh ke pinggir, boleh. Sodornya boleh ke pinggir. Kalau sodor kan cuma lurus saja arahnya, larinya. Berbalik lurus saja, nggak boleh miring-miring. Iya, yang pasang. Iya, di Semawangi yang pasang itu jalan. Jalan kan? Jalan dari misalkan yang main ke arah kanan, itu otomatis mengikuti untuk menghalangi. Kalau Semawangi seperti itu, iya, dulu saya kecil. Nah iya. Jadi boleh pelan. Boleh bebas kita. Iya. Nah itu. Nah kan kadang kan itu aturan di daerah bertentangan dengan aturan baku. Dan nanti kita berikan pemahaman dulu tentang aturan baku terkait bagaimana sih cara bermainnya. Iya. Bisa dengan penjelasan seperti ini atau lihat di video biar tahu langsung. Lima hijau. Nek kesenggol kena, nah kan lebih tahu jadinya. Karena anak sentimennya kan jelas beda pemahamannya. Ada yang harus melihat video langsung, atau cukup melihat penjelasan tulisan ataupun penjelasan dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Jadi apabila ini mau ditindaklanjuti, saya selaku guru PJOK di sekolah ini dengan senang hati untuk ayo bareng-bareng ibu anak, ayo bareng-bareng kita laksanakan ini, karena ini hal pertama, pastinya juga ada plus minusnya. Jadi kita ya pertama mendapat pengalaman lah dari kita sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi rencana tindak lanjut pada kegiatan saya di PKG PJOK ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas waktu yang sudah disiapkan untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila saya sudah memberikan paparan ini terlalu cepat atau mungkin tidak mudah dipahami. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Teguh Priyono yang telah memberikan paparan ya diseminasi RTL PKG PJOK. Tadi dilanjutkan sekalian dengan tanya jawab dan diskusi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara ini ya, demikian acara rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK oleh Bapak Teguh Priyono pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua untuk lebih memajukan dan meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme untuk guru PJOK khususnya di SD Negeri 1 Somawangi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.